Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat sore, ya, salam sehat semua. Ya, kita lanjutkan ya. Ini video saya yang kedua, ya, yang berjudul Teknologi Mengendalikan Emosi Manusia. Ya, jadi eh, saya di sana ada melihat ya operasi tambah, ya, operasi kurang, operasi bagi dan operasi kali ya. Jadi dalam angka-angka itu ada operasional yang tanda untuk menambahkan, tanda untuk mengurangkan, mengkalikan dan membagikan ya. Di video saya yang pertama itu saya katakan yang penting itu bukan tambah ya, bukan kurang, bukan juga kali, bukan bagi. Ya, jadi kalkulator meskipun canggih-canggihnya, ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, buat apa? Ya, jadi kembali lagi, semuanya yang terpenting dari operasi matematik adalah sama dengan. Ya, kalau saya katakan secara bahasa sosialnya ya, istilah saya itu sama seperti. Ya, sama seperti. Ya, jadi sama dengan siapa? Ya. Jadi di video saya yang pertama itu kan saya katakan mata, ya, telinga, mulut, ya. Jadi kalau mata itu nanti ujung-ujungnya ya kalau kita katakan nanti di teknologi robotik ya atau teknologi handphone atau teknologi laptop ya, itu nanti ya akan menciptakan sebuah monitor, display, kamera yang sama seperti mata manusia. Gitu ya. Kemudian di video saya yang sebelumnya itu juga saya katakan bahwa ujung-ujungnya apa speaker ya, speaker atau kita katakan tadi adalah dia bisa bersuara ya, dia bisa punya intonasi, punya pitch ya, punya nada, punya suara ya. Jadi speaker itu ujung-ujungnya nanti sama seperti mulut ya, sama dengan mulut. Gitu ya. Nah, kemudian mikrofon ya, mikrofon ya itu di sana ada apa namanya kalau secara elektronik ya, ada yang terdiri dari arang yang bergetar ya, mikrofon arang, ada nanti mikrofon kondensor ya yang bergetar itu berdasarkan eh, gelombang ya elektromagnetik ya dengan aliran listrik di sana nanti ada getaran yang menimbulkan akhirnya dia diubah menjadi signal listrik ya dari analog menjadi digital sehingga dia bisa menerima ini informasi apa ya. Jadi ujung-ujungnya itu mikrofon ya yang ada di handphone, ada di laptop, ada di iPad ya, ada di mobile phone ya, itu adalah nanti ujung-ujungnya ya meskipun itu juga ada di robot ya, itu ujung-ujungnya sama seperti telinga ya. Jadi dalam hal saya katakan ya, kita lanjutkan saja teknologi mengendalikan emosi manusia itu ya. Jadi eh, emosi itu bisa dimainkan ya, dengan menggunakan yang namanya komputerisasi ya. Jadi di dalam pemikiran ya, di dalam perasaan ya, di dalam jiwa ya, itu dengan penggunaan handphone ya, saya katakan itu gembira, sedih ya, itu bisa kita mainkan ya ketika handphone itu kita pilih channel saluran yang bisa membuat kita senang, bahagia, sedih, tertawa, marah ya atau berita-berita yang kita dengar, berita-berita yang kita lihat ya, sosial media dan sebagainya. Jadi eh, marah ya karena buka sosial media ya, jadi ini lihat sana sini ya,
banyak yang basa-basi, banyak yang hoax ya, banyak yang modifikasi dan sebagainya ya. Jadi eh, tangisan ya, emosi ya melalui video online itu menjadi tontonan ya. Muka berseri ya pada pencarian itu menjadi bawaan. Kegembiraan dengan film komedi yang lucu itu menjadi tertawaan ya, membuat kita jadi bahagia dengan menonton film misalnya Dono Kasino Indro ya. Ya dulu saya masih ingat itu ya, banyak film-film Dono Kasino Indro itu yang membuat saya tertawa terbahak-bahak ya, karena itu film komedi ya. Nah, itu bisa kita mainkan. Mau nanti kita fly review ya 10 menit atau 10 detik sebelumnya itu bisa kita mainkan. Ya, kita bisa hanya memilih yang kita membuat kita tertawa saja. Ya. Kemudian juga semangat ya, patah hati ya di sosial media ya. Jadi yang tadinya orang semangat tapi melihat sosial media tentang yang kepedihan hati, patah hati, akhirnya terbawa juga emosi itu ya oleh karena teknologi. Ya. Jadi kembali lagi dalam video saya yang kedua ini ya, di video pertama juga sudah saya bahas bahwa teknologi itu mengatur ya, mengatur remote control emosi manusia ya. Jadi kita ini sudah di remote ya, sudah dikontrol, dikendalikan oleh yang namanya teknologi informasi. Ya, handphone itu mengendalikan tingkat hati emosi manusia ya. Kita bisa naik, bisa turun ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Oleh sebab itu ya, biarlah ya jiwa raga ini memilih pola alamiah untuk emosional intelijennya ya. Jadi biarlah ya, nggak pegel body ini ya, nggak pegel tangan ini untuk bermain game. Iya, jadi karena teknologi orang bisa pegel ya, tangan nih main game ya, pegel leher ya, karena gini terus kan, ya tangan juga pegel ya, ini juga pegel ya, jadi itulah ya, jadi teknologi ini eh, membuat ya sesuatu yang bisa bergembira, bisa bersuka cita ya, jadi gunakan ya teknologi itu membuat hati kita ini supaya terjaga ya, supaya kita tahu ya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi itu kalau kita nonton atau kita lihat hati kita bergembira ya di situ eh, hati yang gembira itu obat yang manjur buat kita ya. Tapi kalau kita nonton yang sedih ya, yang membuat semangat kita patah ya, itu bisa mengeringkan tulang ya. Nah, ayolah ya, coba buat kendalikan teknologi ini supaya ya bagaimana kita bisa ya sesuai dengan judul saya itu jangan teknologi yang mengendalikan kita ya, tapi kitalah yang mengendalikan teknologi. Jangan handphone yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan handphone. Jadi kalau kita Pak gimana Pak? Ya biarlah ya kita serahkan ya kendali kita itu ya kepada Sang Pencipta kita. Ya. Jadi kalau Anda punya jam ya rusak, itu dibawa ke tukang jam. Ya, kalau Anda punya motor rusak dibawa ke bengkel motor. Ya, kalau kita punya apa rumah rusak ya itu diperbaiki oleh tukang bangunan ya. Kalau mobil kita rusak ya kita perbaiki ke montir oleh bengkel. Nah kalau hati kita rusak ini kita bawa kemana ya, berarti kita bawa kepada yang maha kuasa, si pembuat hati yang menciptakan hati kita, yaitu siapa? Tuhan semesta alam ya. Jadi eh, akhir kata ya, ini masih nanti saya bukakan lagi di video-video berikutnya ya. Jadi intinya adalah bahwa biarlah ya kita yang mengendalikan teknologi ya, kita yang mengendalikan handphone ya. Jangan sampai handphone yang mengendalikan kita. Kemudian satu lagi bahwa kita ini yang mempunyai hati, biarlah kita serahkan sama yang maha kuasa ya, bagaimana
emosi, jiwa, perasaan, ya semuanya kita bersyukur kepada Tuhan, ya bersyukur kepada Sang Pencipta alam bahwa kita sudah diberikan tubuh, jiwa, dan roh, ya sehingga kita bisa bersyukur, ya bisa kita berikan, ya kendali itu kepada Tuhan, ya. Jadi biarkan remote-nya kita kasih Tuhan, biar Tuhan yang remote kita. Ya, jangan kita remote TV itu kita aja yang mau, ya, jangan. Ya. Jadi kita kasih remote ini, Tuhan, remote saya, biarinlah, ya mau gimana gitu. Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi saya sarankan ya bahwa teknologi itu hanya sebagai alat, ya, sebagai equipment, ya, sebagai alat bantu, ya, alat bantu untuk menolong kita supaya kita bisa memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi intinya adalah kembali lagi, ya kita mempunyai sebuah pandangan bahwa bukan saya nih, ya, tapi biarlah Tuhan yang mengendalikan. Ya, jadi intinya kalau saya katakan, kalau saya turun tangan, ya, Tuhan juga akan angkat tangan. Tapi kalau saya angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Begitulah. Itu mungkin lebih lebih jelasnya ya dalam menjelaskan ini. Jadi kalau saya angkat tangan, ya, saya nyerah nih, give up, ya, maka Tuhan akan turun tangan. Ya. Tapi kalau saya turun tangan, Tuhan angkat tangan, ya. Jadi kembali lagi ya, saya katakan jangan sampai terikat ya oleh yang namanya teknologi, ya. Jangan sampai teknologi itu memperbudak manusia, ya. Jangan sampai, ya. Jadi kembali lagi ya, mungkin nanti di video berikutnya saya bukakan lagi ilmunya ya. Kok bisa sih ya ceritanya seperti ini? Ya memang sudah zamannya seperti itu. Ya, oke ya, saya rasa nanti kalau videonya memang sengaja saya buat singkat ya supaya saya upload ataupun ini tidak terlalu besar giganya ya. Jadi saya hanya membuat singkat-singkat saja. Jadi nanti silahkan tonton video saya yang ketiga ya. Di sini kalau bisa manusia mengendalikan teknologi. Iya. Ya, oke. Terima kasih, terima kasih.